Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Ciretno dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 21 Agustus 2025. Dan di siang hari ini kita mendapat informasi terbaru dari Kota Parepare di mana Polres Parepare kembali mengungkap 2 kurir narkoba yang diindikasikan masuk dalam jaringan Freddy Pratama. Dan untuk melengkapi informasi kita di siang hari ini kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kota Parepare. Selamat siang rekan Aryadi. Selamat siang, Fior. Ya, baik. Disampaikan rekan Aryadi bagaimana kemudian awal mula dari pihak kepolisian sendiri bisa mengungkap 2 kurir tambahan lagi, di mana sebelumnya kita sudah melaporkan juga di bulan Juli, tepatnya rekan Aryadi ya? Betul, Fior. Baik. Jadi kami informasikan Tribuners bahwa pelaku Polres Parepare Sulawesi Selatan kembali mengungkap 2 pelaku penyelundupan narkoba jenis saus sebesar 20 kilogram melalui Pelabuhan Nusantara Parepare pada bulan Juli kemarin. Sebanyak 2 pelaku yang kembali diamankan oleh pihak kepolisian setelah melakukan pengembangan hingga ke kota Surabaya, Jawa Timur. Jadi 2 pelaku ini berinisial MHR umur 22 tahun dan R umur 37 tahun. Nah, tersangka ini diamankan di salah satu hotel di kota Surabaya, Jawa Timur. Jadi pihak Polres Parepare langsung melakukan pengembangan hingga ke Jawa Timur untuk menangkap kedua pelaku ini. Jadi kedua pelaku ini bertugas sebagai kurir uh, untuk mengantarkan sabu seberat 20 kilogram melalui Pelabuhan Nusantara pada bulan Juli lalu. Dan sebelumnya juga pihak Polres Parepare sudah uh, menangkap seorang pelaku berinisial SH yang sempat diungkap oleh Polsek kawasan Pelabuhan Nusantara dengan membawa sabu 20 kilogram di wilayah Kota Parepare. Berarti rekan Aryadi ada kesamaan pola yang mereka lakukan dari tersangka narkotika ini, ada persamaan yakni adalah membawa 20 kilogram sabu. Benar demikian? Atau ada mungkin barang bukti lainnya yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian? Baik, Fior, kami menjelaskan bahwa 20 kilogram sabu yang diamankan Polres Parepare pada bulan Juli lalu itu menangkap juga pelaku SH berinisial SH berumur 33 tahun. Kemudian pihak Polres melakukan pengembangan apakah memang ada kurir lainnya yang mengantar sabu seberat 20 kilo ini ke wilayah Kota Parepare dan hasilnya adalah polisi langsung melakukan pengembangan ke kota Surabaya dan menangkap 2 pelaku lainnya berinisial MAR dan R. Nah, 3 pelaku ini, total ada 3 pelaku yang merupakan jaringan Freddy Pratama yang merupakan jaringan narkoba dengan skala internasional. Nah, mereka ini mempunyai modus yang sama dengan menggunakan jaringan seluler dengan untuk alat telekomunikasi jaringan untuk berkomunikasi. Jadi pihak maksud kami Kapolres Parepare menjelaskan AKBP Indra Waspadayuda bahwa uh, dua tersangka ini bertugas untuk mengantar atau menyelundupkan sabu seberat 2 kilogram ke kota Pontianak lebih dulu, kemudian ke Kalimantan Barat, kemudian maksud kami kemudian ke kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kemudian masuk ke wilayah kota Parepare melalui Pelabuhan Nusantara dan dijemput oleh tersangka SH yang lebih dulu ditangkap oleh Polres Parepare. Ya. Dan mungkin bukti lainnya yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian rekan Aryadi seperti mungkin bagaimana biaya jasa, karena dikatakan adalah peran dari 2 orang ini adalah kurir. Nah, kemudian bukti lainnya apakah mungkin ada uang tunai atau mungkin bukti transferan biaya jasa mereka atau seperti apa? Betul sekali, Fior. Jadi dalam penangkapan di kota Surabaya, Jawa Timur itu, pihak Polres Parepare selain mengamankan 2 tersangka, pihak Polres juga mengamankan uang tunai sejumlah sebesar 34 juta rupiah. Ini merupakan uang tunai ini merupakan honor kedua tersangka selama saat menjadi kurir narkoba untuk mengantarkan narkoba ke wilayah kota Parepare. Seperti itu, Fion.
Dan mungkin kalau dikatakan mengenai kondisi tersangka saat diamankan seperti apa? Karena tadi mungkin diringkus pada saat berada di sebuah hotel. Nah, kondisinya seperti apa? Betul sekali, Fior. Jadi kedua tersangka ini diamankan oleh polisi di salah satu hotel, kemudian dibawa ke Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Eh, Kondisinya eh, tampak sehat. Kalau menurut eh, pemantauan kami, mereka tampak sehat dan memang pihak Polres sangat menjaga betul kedua tersangka ini karena memang penangkapan ini merupakan penangkapan jaringan dari Freddy Pratama. Mungkin diperjelas lagi sekali lagi rekan Aryadi untuk pertanyaan mengenai mengapa ketiga tersangka ini diduga terkait jaringan narkoba Freddy Pratama. Mungkin pola yang dilakukan jaringan Freddy Pratama ini sama yang dilakukan Freddy Pratama atau mungkin ada indikasi lainnya? Betul sekali, Fior. Jadi memang pihak Polres Parepare menduga ketiga kurir sabu ini merupakan jaringan pertama karena modus mereka melakukan komunikasi dalam menyelundupkan sabu di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia itu sama mirip, sangat mirip dengan jaringan Freddy Pertama, termasuk menggunakan alat telekomunikasi jaringan yang digunakan juga oleh Freddy Pratama dalam menyelundupkan sabu di berbagai daerah. Baik. Lantas mungkin untuk pasal yang akan disangkakan atau dikenakan kepada tiga tersangka dalam kasus ini ada pasal apa saja? Baik, untuk pasal yang dikenakan untuk tiga tersangka yakni pasal 112, pasal 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling berat itu hukuman mati. Dan kami informasikan, Fior, bahwa pihak Polres Parepare tidak sampai di sini untuk melakukan pengembangan karena memang pihak Polres sementara juga terus melakukan pemburuan terhadap yang diduga bandar narkoba yang menyuruh tiga orang ini untuk mengantarkan narkoba seberat 20 kilogram ke wilayah Sulawesi Selatan, yakni berinisial M. Nah, saat ini M dalam perburuan polisi dan pihak Polres Parepare juga ikut serta dalam pengembangan kasus pengungkapan 20 kilogram sabu di wilayah Sulawesi Selatan. Berarti langkah dari Polres Parepare sendiri untuk mengungkap bandar besar jaringan ini seperti tadi dikatakan rekan Aryadi ada yang masih dalam masa misi pencarian yakni berinisial M. Langkahnya seperti apa? Apakah kemudian bekerjasama dengan kepolisian di luar daerah Kota Parepare atau seperti apa yang bisa dijelaskan? Baik, jadi memang menurut Kapolres Parepare bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan beberapa Mapolres wilayah di Indonesia uh, uh, termasuk Polda Sulsel untuk mengungkap siapa di belakang atau pengedar besar atau bandar besar yang menyuruh tiga orang ini mengantarkan sabu seberat 20 kilogram ke wilayah Sulawesi Selatan melalui pelabuhan Nusantara Parepare. Nah, sementara ini pihak Polres terus melakukan komunikasi uh, untuk memburu pria berinisial M yang diduga menjadi bandar besar dalam jaringan Freddy Pratama ini. Terakhir, rekan Aryadi, apakah dengan tertangkapnya dua tersangka lainnya dari pengedaran kasus narkoba ini, apakah belum sampai terdistribusi ke wilayah Sulawesi Selatan? Betul sekali, Fior. Jadi memang saat uh, salah satu tersangka berinisial S ini berhendak menyeludupkan sabu 20 kilogram melalui pelabuhan Nusantara Parepare, itu barangnya atau narkobanya dibungkus dengan bungkus kopi kemudian untuk disamarkan. Nah, menurut S sendiri bahwa uh, dia hanya diminta untuk mengantarkan paket sabu ini ke kota Makassar. Namun pihak Kapolsek, misalkan maksud kami Polsek Pelabuhan Nusantara atau KPN Parepare berhasil mengungkap sabu itu terus sebelum diedarkan ke masyarakat.
perlu menjadi perhatian juga bahwa hal ini belum sampai terdistribusi, dan untuk itu apresiasi juga kepada pihak kepolisian yang bisa bekerja lebih cepat agar tidak sampai memakan korban lainnya juga. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di siang hari ini. Kami menunggu update terbaru baik mengenai topik ini, mengenai lanjutan pengembangan kasus ini ataupun juga topik lainnya dari Kota Parepare. Selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita yang telah dihimpun oleh rekan Aryadi, juga pernyataan dari Kapolres Parepare yakni AKBP Indra Waspada Yuda. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Yang kami hormati Kepala Kantor Kesehatan dan Otoritas Wis gagaknya. Demikianlah rangkaian acara pemusnahan barang bukti narkotik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati Kepala Kantor Kesehatan dan Otoritas Wis gagaknya. Demikianlah rangkaian acara pemusnahan barang bukti narkotik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati Kepala Kantor Kesehatan dan Otoritas Wis gagaknya. Demikianlah rangkaian acara pemusnahan barang bukti narkotik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati Kepala Kantor Kesehatan dan Otoritas
Wis gagaknya. Demikianlah rangkaian acara pemusnahan barang bukti narkotik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Kantor Kesehatan dan Otoritas Wis gagaknya. Demikianlah rangkaian acara pemusnahan barang bukti narkotik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati Kepala Kantor Kesehatan dan Otoritas Wis gagaknya. Demikianlah rangkaian acara pemusnahan barang bukti narkotik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi terkait dengan pengembangan kasus narkotika 19 kg yang kami ungkap pada tanggal 27 Juli 2025, kami telah mengamankan kembali 2 orang tersangka, inisial MHR dan inisial R, yang mana kedua tersangka ini kami amankan pada saat sedang berada di salah satu gedung di kota Surabaya, Jawa Timur. Dari hasil pengembangan dan penangkapan terhadap 2 tersangka ini, kami mengamankan sejumlah barang bukti berupa handphone, kemudian juga ada uang tunai sebesar 34 juta rupiah. Yang mana uang 34 juta rupiah ini menurut pengakuan kedua tersangka merupakan upah atau honor hasil dari pekerjaan mereka sebagai kurir pada saat mengantar barang ke kota Palangkaraya. Kemudian dapat saya sampaikan juga pada rekan-rekan semua bahwa peran dari kedua orang tersebut merupakan kurir, yang mana mereka mengantar barang tersebut dari kota Pontianak ke kota Palangkaraya, kemudian dijemput oleh tersangka S yang saat ini sudah kami amankan terlebih dahulu di Polres Parepare.
Oke, personil Polres di backup juga dengan dari personil Polda Kalteng dan Polda Jawa Timur. Kemarin dari hasil pengembangan ini ada kaitannya dengan yang 80 kilo ini bermain? Sampai saat ini kita belum menemukan, tapi masih kami kembangkan. Terkait dengan ketiga orang tersangka tersebut, mereka mempunyai modus yang sama. Jadi semua dikendalikan oleh lelaki bernama M melalui aplikasi Signal. Ya, tetapi mereka bertiga ini tidak saling mengenal. Jadi mereka dikontrol dan diarahkan oleh lelaki M yang saat ini masih jadi DPO dari Polres Parepare. Kami ke depan tetap akan melakukan pengembangan terkait dengan jaringan narkotika jenis sabu ini. Jadi untuk pasal yang kita terapkan dari kedua orang ini adalah pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang mana ancaman hukumannya, ancaman tertinggi adalah hukuman mati. Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Ciretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.